Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bunga tunggal ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, silakan nanti adik bisa dicoba dulu, bisa di pause dulu videonya, terus dicoba kerjakan soalnya. Oke, di sini sebelum kita ngerjain soal-soal tentang bunga, nah di sini untuk ngitung bunga itu nanti seperti ini ya. Bunga ketika yang diketahui itu B% tapi per tahun. Bunga suku bunga ya di sini ya. Untuk ngitung bunga itu nanti seperti ini, N per 12 dikali B persen kalikan M. Nah, di sini saya kasih keterangan ya. N itu dia kalau dia nabung ya berarti di sini lama menabung. Lama menabung dalam waktunya itu bulan ya. Oke, di sini B persen itu adalah suku bunga atau persentase bunga. Suku bunga. Di sini per tahun ya. Nah, terus di sini M itu adalah tabungan awal. Tabungan awal atau pinjaman awal gitu. Dia kalau tabungan awal ya kalau dia nabung, kalau pinjaman awal kalau dia minjam gitu. Oke, jadi udah disepakati ya, seperti itu simbol-simbolnya yang kita pakai nanti. Jadi di sini dibagi 12, di sana N per 12 ini untuk menyamakan ini karena B persennya dalam bentuk tahun kan seperti itu. Terus di sini ada jumlah tabungan, total tabungan, total yang harus dikembalikan kalau dia minjam. Nah, jadi total yang harus dikembalikan nanti dalam bentuk T sama dengan modalnya berapa atau tabungan awalnya berapa tambah bunga. Ini total ya. Sini total. Oke, jadi itu ya kesepakatan kita. Nah, di sini langsung aja ke soal yang pertama. Pak Zainal menabung di bank sebesar 8.600.000, berarti di sini M. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 9% per tahun, berarti di sini B persen. Jumlah tabungan Pak Zainal setelah 16 bulan. Di sini jumlah tabungan atau total tabungan, berarti kita ngitungnya pakai T. M tambah B. Nah, di sini M-nya udah tahu, B-nya belum tahu. Berarti kita cari dulu B-nya. Berarti B sama dengan N per 12. N-nya dalam bentuk bulan, di sini 16 bulan. Berarti 16 per 12 kali B persen. Suku bunganya 9%. Nah, kalikan tabungan awal, kalikan 8.600.000. Oke, di sini yang bisa kita sederhanakan aja biar kita ngitungnya lebih gampang ya. Ini 16 sama 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi bagi 4 ya, menjadi 4 per 3 ya. Jadi 4 per 3. Terus berapa lagi di sini? 9 sama 3. Nah, ini udah habis. Berarti tinggal 3 ya. Berarti tinggal 12 kali 8 juta. Nah, ini bisa dibagi lagi. Nah, berarti kalikan 86.000. 86.000 kali 12. Nah, ini kalau kita hitung adalah hasilnya 1.032.000. Jangan terkecoh yang soal ini, yang jawaban A. Nah, itu adalah bunganya. Di sini jumlah tabungan. Nah, berarti jumlah tabungan itu T ya. Berarti T sama dengan modal awalnya 8.600.000 ditambah 1.032.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti hasilnya 9.632.000. Jawabannya yang C. Nah, seperti itu. Oke, soal selanjutnya silahkan di pause dulu, dikerjakan dulu, baru dicocokkan. Oke, kita bahas. Bima menabung sebesar 4.800.000 di sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal 8% per tahun. Setelah beberapa waktu, tabungan Bima menjadi 4.960.000. Lama Bima menabung adalah, nah, di sini yang diketahui ini ada M. Terus di sini 4.960.000 itu adalah total ya, total tabungan. Di sini 8% per tahun itu adalah B persen. Oke. Di sini kalau kita amati, di sini kan dia lama menabung ya, lama menabung. Berarti nanti yang ditanyakan tuh N. Nah, jadi bunga itu sebenarnya kayak untung ya. Bunga itu untung bagi yang nabung. Nah,
tapi bisa juga untung bagi bank. Nah, dia menjadi untung ketika kita nabung dan menjadi untungnya bank kalau kita minjam. Jadi seperti itu konsepnya ya. Jadi di sini seperti ini. Awalnya kan 4.800.000. Jadi tabungannya menjadi 4.960.000. Berarti di sini kan bunganya nambah berapa ini? Bunganya itu berarti T dikurangi M ya. Berarti dapat bunga 160.000. Nah kan 160.000 itu dapat segini itu berapa lama kan gitu ya. Berarti kita memanfaatkan rumus awal juga tadi, B sama dengan N/12. Di sini ditanyakan adalah N/12 kali B persen. Berarti B persennya di sini 8% ya. Berarti 8/100 kalikan modal. Modalnya adalah 4.800.000. Dan di sini B-nya itu kan 160.000 ya, 160.000. Oke, ini kita sederhanakan aja. Kita ingat ya perbandingan ini kan per 1. Ini perkalian semua, jadi kita bisa langsung bagi ruas kiri ruas kanan boleh. Nah kalau ruas kiri dengan ruas kanan ya nanti atas dengan atas ya, nggak boleh nyilang. Ini 160 sama 12 ini menyilang nggak boleh. Tapi kalau 160 sama 4.800.000 boleh-boleh aja. Kita bisa sederhanakan dulu. Yang pertama ini nolnya 4, nah kita bisa coret dengan yang ini. Nah seperti ini boleh. Terus ini sama sini boleh jangan. Berarti di sini tinggal 16 ya. Kalau misalnya bingung ya ditulis lagi di sini 16. Di sini ada 8 sama 12 bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. Dilanjutkan. Ini 3 sama 48. Itu kalau kita bagi itu kan 16. Ya enggak? 16. Nah terus ini masih sama-sama atas posisinya. Jadi kalau udah ada terpisah sama dengan itu sama-sama atas atau sama-sama bawah boleh. Yang penting jangan menyilang aja. Oke, 16 sama 16 boleh nih. Oke, berarti ruas kiri di sini kalau misalnya udah bingung karena banyak coret-coretan ya tulis lagi aja. Ruas kiri tinggal 1 karena udah dibagi-bagi. 1 sama dengan ruas kanan ada N kali 2 ya kan, kali 2. Nah dibagi 10 kan. Nah kan gitu. Ini kalikan silang ya, 10 kali 1 ya 10. N kali 2 2N. 2N sama dengan 10, berarti N-nya sama dengan 10 bagi 2, hasilnya adalah 5. Berarti jawabannya yang A. Jadi rumusnya ini ya, rumusnya ya tetap kita pakai rumus bunga aja. Oke, selanjutnya di pause dulu silahkan. Ya silahkan kita bahas sekarang. Tirta menabung di bank sebesar 3.600.000. Setelah 16 bulan jumlah tabungannya menjadi 4.080.000. Persentase bunga bank per tahun sebesar. Nah, di sini kita bisa ngitung bunganya juga ya. Nah, di sini total tabungan. Di sini bunganya berapa sih kalau dari 3.600.000 ke 4.080.000? Nah, dia untung berapa sih? Nah, kan di sini berarti untung 480.000 ya, dia bunganya berarti 480.000. Didapat dari total dikurangi modal atau tabungan awal. Jadi di sini yang ditanyakan berarti B persen. B persennya berapa kan gitu. Nah, tetap kita pakai rumus B. Nah, jadi bunga B sama dengan N/12. N-nya di sini 16, berarti 16/12 kali B persen kali B per 100 kali tabungan awal 3.600.000. Oke, ini bisa dibagi 480. Ini nolnya 4. Nah, kita tulis di sini. Ini nolnya bisa juga ya, sama 100. Nah, berarti lagi ini 36 bagi 12. Saya ganti warnanya. 36 bagi 12 dapat 3. Oke. Ini 16 sama 48 boleh ya. Ini 48 bagi 16 dapat 3 juga kan? Dapat 3. Nah, ini 3 sama 3 juga boleh, sama-sama atas ya. Ini 3 sama 3, boleh aja. Berarti yang ruas kiri udah habis, tinggal angka 1 aja. Terus di sini ruas kanan tinggal B aja, B per 10. Kalikan silang, B kali 1 ya hasilnya B. 10 kali 1 ya 10.
10 apa? Berarti 10%. Jawabannya yang A. Jadi di sini perhitungannya cepat ya, karena kita yang bisa sederhanakan aja. Kita bekerja dengan angka-angka yang kecil. Yang bisa disederhanakan yang mana itu di sini kan perkalian semua nih. Udah ada sama dengan ya, kayak kita ngitung perbandingan. Perbandingan itu kan kita ngitungnya seperti ini ya. Misalnya 90 per X sama dengan 60 per 45. Misalnya seperti ini. Kan kita bisa membagi 60 sama 45 boleh, 90 sama 60 boleh. Yang nggak boleh kita bagi itu 90 sama 45. Atau nanti di sini X sama 60 itu harus kita kali. Nah, ini konsepnya sama ya dengan perbandingan di bab sebelumnya. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 9. Bank Mulia memberikan suku bunga tunggal 14% per tahun. Berarti ini B-nya. Pak Rizal merupakan nasabah bank tersebut. Setelah 1,5 tahun, tabungan Pak Rizal di bank menjadi 3.872.000. Berarti di sini total tabungannya. Dia total tabungan. Tabungan awal berapa? Atau yang ditanyakan berarti M. Oke. Yang diketahui total tabungan. Total tabungan itu kan kita peroleh dari modal tambah bunga ya. Kan gitu. Total tabungannya di sini 3.872.000. Nah, modalnya berapa ya? Modalnya kan yang ditanyakan berarti M. Bunganya berapa juga belum tahu ya, berarti kita ngitungnya pakai N per 12. N per 12 itu kan kita menyamakan dalam bentuk tahun gitu ya. N per 12 itu kan artinya berapa tahun. Tapi di sini kan udah 1,5 tahun. Jadi nggak usah bagi 12 juga nggak apa-apa. Tinggal kita ngitung 1,5 tahun atau 3 per 2 gitu. Atau kalau mau dibagi 12 ya ini jadikan bulan. 1,5 tahun tuh 18 bulan. 18 bagi 12. Kan 3 per 2 juga kan? Sama aja. Jadi seperti itu ya. Ini konsepnya bagi 12 itu untuk menyamakan dalam bentuk tahun gitu. Oke, berarti kita langsung aja. Di sini B persen itu adalah 14% kalikan modalnya yang kita cari kalikan N. N-nya di sini 3 per 2. 1,5 tahun itu maksudnya. Oke, berarti di sini 3.872.000 sama dengan M ditambah. Nah, ini kita tinggal kalikan aja nih. Kita sederhanakan dulu. 14 bagi 2 itu adalah 7 ya. 7 kali 3 21 M. 21 M per 100. Nah, kita ingat bentuk aljabar ya di sini ya. Berarti di sini 1 M tambah 21 M per 100. Kita akan samakan penyebutnya. Berarti menjadi 3.872.000 sama dengan, nah ini 100 per 100 M ya jadinya, 1 M tuh. Berarti 121 per 100 kalikan M. Berarti M di sini nanti, atau bisa kita bagi di awal ya, 3.872.000 dibagi 121. Nah, coba dihitung itu berapa? 3.872.000 dibagi 121. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 32 ya. Ini kalau kita bagi, ini adalah 32. Berarti di sini tinggal 1 ya. Berarti 32.000 sama dengan 1 per 100 M. Kalikan silang, berarti M sama dengan 32.000 kali 100. Berarti 3.200.000. Jadi jawabannya yang D. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini soal terakhir ya. Kita bahas di bunga, tentang bunga tunggal. Oke, nomor 10. Pak Lutfi meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Jika pinjaman tersebut diangsur selama 6 bulan, besarnya angsuran tiap bulan adalah. Nah, oke. Jadi kita ngitung angsuran seperti ini ya, adik-adik ya. Angsuran. Misalnya kayak gini. Kita pinjam 10 juta, mau diangsur 10 kali. Kan ya wajarnya kita angsur tiap kali itu kan 1 juta. Angsur itu maksudnya dicicil ya, dikembalikan tapi nggak secara langsung kembaliin 10 juta. Dicicil 10 kali. Kan berarti 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi kan itu belum ada bunga. Berarti masih tambah bunga. Bunganya dibagi dengan banyak angsuran juga. Banyak berapa kali angsuran. Berarti untuk ngitung angsuran itu sebenarnya kita gini.
yang mau dipinjam. Ini kita samakan aja ya, mau minjam mau nabung tetap M gitu aja ya. Dia minjamnya berapa dibagi dia mau angsur berapa kali. Ini tanpa bunga ya, tambah dengan bunganya. Nah, dibagi dengan angsurannya berapa kali gitu. Berapa kali mau angsur. Nah, ini kan di sini seperti ini ya. 6 juta. 6 juta mau diangsur 6 kali. Kan berarti nanti angsurannya 1 juta ya di sini ya. 6 juta dibagi 6 kan, tambah B dibagi 6. Berarti di sini udah ketemu 1 juta ditambah B bagi 6. Nah, kita kan yang perlu kita cari B-nya itu kan. 1 juta berapa gitu. Berarti kita ngitung B-nya ya. B sama dengan N per 12. Tapi di sini ini kan 1,5% per bulan. N bagi 12 itu kan kalau B persennya itu dalam bentuk tahun. Ini dalam bentuk bulan, berarti nggak usah N per 12 ya. Tinggal aja di sini 1,5 per 100 kali modalnya berapa. Nah, modalnya 6 juta atau pinjaman awalnya 6 juta. Kalikan dia nabungnya berapa, minjamnya berapa lama, 6 bulan kalikan 6. Oke, berarti ini kita coret ya. Ya, seperti ini. 1,5 kali 6 kan 9. 9 kali 6 54 ya, 540 ya berarti ya. Nah, 540.000. Nah, ini bunganya, berarti tinggal masukkan lagi di sini. 1 juta tambah ini bunganya 540.000 dibagi 6. Nah, 540.000 itu kalau dibagi 6 kan 90.000. Berarti 1 juta 90.000. Jawabannya yang B. Jadi gitu ya, adik-adik ya, untuk bunga intinya seperti ini di sini. Rumusnya ada ini B sama dengan N per 12 kali B persen kali M. Di sini N per 12 itu untuk menjadikan tahun. Jadi kalau diketahui B persennya per tahun. Tapi kalau udah sama, misalnya B persennya dalam bentuk tahun, nabungnya selama berapa tahun gitu, nggak usah dibagi N per 12, nggak usah. Kalau mau seperti ini ya jadikan bulan dulu, jadikan dalam bentuk bulan baru dibagi 12. Terus ada total tabungan atau total pinjaman. Nah, ini masih sama ya, tetap modal tambah bunga. Modal itu bisa tabungan awal, bisa pinjaman. Terus ya nanti rumusnya tinggal dibolak-balik aja pakai itu. Terus ada angsuran. Nah, angsuran itu rumusnya seperti ini ya. Jadi M tambah B bagi N atau total dibagi N. Tapi kayaknya lebih gampang modalnya aja dulu, modal bagi 6 dulu seperti ini. Terus setelah itu tinggal bunganya dibagi 6. Oke, untuk pembahasan tentang bunga tunggal mungkin ini aja dulu ya adik-adik ya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang ada diskon, ada pajak. Nah, jadi jangan lewatkan video selanjutnya. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.